Oke, gua habis dari rumah bapak gua. Sekarang gua mau balik. Openingnya di jalan aja ya. Hehehe. Masih penasaran dengan channel ini? Sebelum dimulai videonya, gua mau memperkenalkan nama gua Andi. Ada di channel baru ini, namanya Harian Andi channelnya. Jadi di channel gue ini bercerita tentang keseharian gue ya. Jadi setiap keseharian gue itu gue selalu mau bikinin konten. Jadi konten pertama gue sih kesan banget sih, apes banget sih sebenarnya, uh, apes ya. Jadi ceritanya gini. Mungkin dari teman-teman yang nonton video ini udah lihat di thumbnail ya, gimana kejadiannya. Jadi gue bakalan cerita setelah ngisi bensin ya. Aduh, jadi penasaran kan teman-teman. Yaudah gue ngisi bensin dulu karena bensin gue udah kedip-kedip sih. 20 ya bang? Iya. Jam operasional masih sampai jam 12 mas? Apa 24 jam udah. Udah 24 jam? Udah normal ini mah. Ya, biasanya nyampe jam 10 doang ya? 10 benar. Udah jalan sebulan, baru sebulan. Udah sebulan, iya. Kasih ya. Ini tutup belum? Sudah, Bang. Gimana? Tangkinya udah. Wah, jadi penasaran kan gue jadinya ya. Udah pak? Iya. Oke oke. Gue di prank nih jadinya nih. Mari pak. Iya. Iya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Tadi gue dikerjain sama tukang SPBU. Dikira gue juga lupa tadi. Dikira gue belum gue tutup kan. Jadinya gue buka lagi joknya. Oke, kita bahas ke topik pertama. Tentang apesnya hari ini. Jadi gue tuh tadi habis dari basement Mall Grand Indonesia. Jadi gue tadi masuk kerja perbantuan doang sih. Kerja gue di Mall Grand Indonesia. Gue nggak nyebutin PT-nya ya, sorry. Jadi gue berangkat itu jam setengah 2, pulang jam 4 lah ya, setengah 5. Gue dari parkiran basement itu setengah 5. Gue jalan, dan pas jalan mau naik keluar, jadi kan basement tuh kan di bawah tuh kan, gue naik ke atas itu pas barengan sama mobil warna putih gitu. Jadi di depan gue tuh mobilnya itu gitu. Ketika di pertengahan jalan, mobil itu gue udah feeling banget, ini mobil kuat gak atau ada kesalahan di mobilnya ini, padahal mobil muda, tahun muda gitu, atau kesalahan pengendaranya nggak tahu. Gue udah mepet banget, gue juga udah nanggung karena gue udah di atas kan, di atas lingkaran apa ya, jalan gitu kan. Tiba-tiba tuh mobil ke belakang, ya udah gue kekunci dah itu. Jadinya gue udah kekunci, dan gue tuh udah masuk ke apa ya, kayak dashboard belakangnya mobil itu. Tapi gue nggak rekam sih karena emang keadaan gue nggak pakai kamera. Motor gue itu nahan gitu, nahan mobil itu, supaya mobil itu nggak terlalu apa ya namanya, yang glondor ya atau gimana ya, kayak turun gitu, turun ke bawah. Karena di belakang di belakang gua juga banyak mobil gitu, banyak pengendara lain juga gitu. Ada 2 mobil atau 3 mobil tuh yang tadi yang di belakang gua gitu. Jadi motor gua itu, gua nahan gitu, gua nahan mobilnya itu supaya mobil itu nggak turun banget. Gua klaksonin juga biar pengendaranya itu paham kalau dia di belakangnya ada motor yang kepunduran gitu. Mungkin kesalahannya supir itu, entah dia belum paham tentang mobil itu atau gimana ya. Pokoknya gue nahan, gue ngerem tangan sama rem belakang itu tetap kalah motor gue itu. Motor gue sampai keseret gitu, gue paling cuma semeter doang sih keseretnya gitu, dan akhirnya ngenain selebar gue. Dan gimana di akhirnya gitu ya, gue sih nggak mau perpanjang lebar urusannya itu kan. Akhirnya bapak itu gue ajak untuk menepi. Oh ya, sebelumnya gue ngajak nepi,
sebelum gua ngajak nepi sebenarnya bapak itu masih belum bisa ngendaliin mobil itu ke atas gitu. Akhirnya ada mobil yang baru masuk ke mallnya itu, lalu diganti ya, maksudnya dibantu gitu. Dan pengendara mobil yang di belakang gua juga ngebantu nahan mobil itu supaya motor gua nggak terlalu kemunduran banget gitu. Kalau kemunduran banget mungkin motor gua lebih parah gitu daripada yang mungkin kalian lihat ini gitu. Ya udah, dari itu ada yang mobil baru mau masuk ke basement, menggantikan posisinya bapak itu yang di mobil, lalu naik ke atas dan bapaknya itu nyamperin gua, mau gimana mas itu. Ya udah pak, ayo kita nyari tempat yang agak legaan, jangan di sini, mungkin di sini ada pengendara lain yang lewat. Akhirnya gua ajak keluar, nggak terlalu keluar dari mallnya ya, mungkin nyari kayak space buat bisa parkir mobil dan simpangan sama mobil yang lain gitu. Gua ajak di situ, kita ngobrol-ngobrol dan kita jalaninnya nggak terlalu pusing. Dan gue juga bilang sama bapak itu, udah pak santai aja, nggak usah takut gitu ya, kita sama-sama lagi apa saja gitu. Gue bilang kayak gitu. Dan enaknya gimana mas gitu, bapak itu dia bilang gitu, gini pak, saya nggak mau meres bapak, saya juga nggak mau ngurang-ngurangin apa ya, maksudnya ngurang-ngurangin dengan biaya gitu. Saya cuma minta bapak ganti selebar saya gitu. Dan bapak itu nanya, emang selebar apa ini mas gitu. Ini selebar Supra GTR 150 pak gitu. Bapak mungkin bisa browsing berapa harganya. Dan saya mintanya cuma itu aja pak gitu. Saya minta ganti rugi selebar doang gitu. Dan bapak itu mas aja deh yang nyari gitu. Oke, akhirnya gue buka tuh di online, gue cari dengan harga selebar ini ya sekian-sekian. Dan gue tunjukin pak harga selebarnya motor saya segini pak gitu. Dan dia bilang, saya nggak punya duit segitu gitu. Nah gue dari situ gue paham, ini apa bapak ini supir atau yang punya mobil nih. Kayaknya ternyata bapak itu supir pribadi lah, kayaknya supir pribadi gitu. Di situ gue tunjukin tuh harganya berapa. Bapak itu tetap nggak punya duit cash yang seharga selebar itu. Dan bapak itu nggak percaya dengan harga selebar itu. Bapak itu nyari di browsing juga. Dan ini ada yang 150, gue tanya, itu warnanya hitam pak, maaf ya, itu warnanya hitam pak, saya maunya warna putih karena motor saya putih gitu. Udah, dan akhirnya dicariin sama dia tuh warna putih, tetap harganya sama yang gue cari gitu. Emang nggak mau bohong, maksudnya nggak mau membesar-besarkan harga. Anjay, berani aja tuh kan, lagi udah keadaan hijau tuh nyelonong gitu. Aduh, gokil. Baru cerita yang seru malah ada yang kayak gitu. Nah ya, saya juga nggak mau ngelebihin bapak, saya nggak mau meres atau gimana gitu. Emang harganya emang segitu pak, buat motor ini. Itu pun katanya KW gitu, bukan original. Kalau sekelas original tuh sekitar harga 300.000 mungkin ya, harga 300.000. Dan gue juga nanya-nanya di grup, emang benar harga originalnya sekitaran harga segitulah ya. Dan akhirnya bapak itu, gue nggak ada cash gitu, kalau mau transfer gimana gitu. Oke lah, transfer ya, buka banking, udah mau ditransfer dengan harga yang gue sebut itu tadi, harga selebar. Passwordnya lupa. Terus gue bertindak apa gitu. Dan bapak itu kelihatannya buru-buru gitu. Bapak itu kelihatannya buru-buru. Oke lah, gue minta, gimana mas, misalnya saya transfer nanti gitu, saya bakalan tanggung jawab kok. Itu yang kata-kata yang gue pegang. Gue suka orang yang kayak gitu, langsung saya bakal tanggung jawab kok gitu, saya nggak kemana-mana gitu. Dan gue juga bilang gitu, oke pak, kalau bapak mau tanggung jawab, ini kontak saya, dia bakalan kabarin kalau udah transfer. Dan ada teman gue yang bilang, kenapa lu nggak nahan KTP atau gimana? Ngapain gitu, ngapain nahan haknya orang gitu. Dan toh dia juga kabur, gue juga udah ikhlas kok. Gue nanggepinnya nggak serius-serius banget. Gue cuma butuh butuh keberaniannya dia untuk tanggung jawab, nggak bertele-tele gitu. Gue nggak mau memperkeruh masalah atau gimana, itu udah seneng banget kok.
ataupun dia kabur, gue juga nganggapnya ya ikhlas gitu. Mungkin nanti ada rezeki lain kok yang bakal timbul di gue gitu. Udah akhirnya dia mungkin buru-buru, gue juga paham dia, mungkin dia supir pribadi harus buru-buru jemput bosnya. Ya sok dia jemput bosnya, dan gue kasih nomor kontak gue. Oke. Gue udah sedikit tenang, gue jalan, ya pak silakan pak jalan gitu. Dan gue juga minta izin, pak saya minta izin foto mobilnya. Ya gue minta izin foto mobilnya bapak itu, akhirnya diizinin. Gue cuma bilang kok pak, misal bapak kabur dari tanggung jawaban ini, ya gue jujur aja gue ngomong gitu. Bapak kabur dari tanggung jawab ini gitu, saya nggak sungkan-sungkan untuk mencari mobil bapak gitu. Mungkin mobil bapak bisa lebih parah dari ini gitu. Kira dia paham, karena ya sedikit buat ini aja lah, maksudnya dia paham gitu. Akhirnya dia pergi, gue ngopi dulu sambil nenangin apa ya, emang gue niatnya pengen ngopi sih. Dari pulang itu gue niatnya pengen ngopi. Gue ngopi bentaran tuh di depan. Gue udah hampir nunggu sejam tapi nggak ada feedbacknya dari bapak itu di WA, dan gue mulai gelisah di situ. Gue merasa terprovokasi dengan otak jahat gue mungkin. Tiba-tiba ya paham lah, namanya pikiran orang itu kan bisa satu detik aja bisa berubah gitu. Gue ngomong, kok bapak ini nggak bisa megang kata-kata tadi, dia mau tanggung jawab ya, kok nggak ada feedbacknya ya, udah berapa menit, mungkin ada kali ya 1 jam ya. Akhirnya gue WA dia, nggak ada feedbacknya sama sekali. Gue telepon gak diangkat, ya mungkin wah ini orang kabur. Pikir jahat gue udah, wah ini orang bakalan kabur gitu, kenapa gak ada feedbacknya gitu. Akhirnya gue udah sedikit nggak tenang, sambil ngopi sambil ngerokok tuh udah nggak tenang. Gue masih WA-in tuh bapaknya, gue WA terus. Kira sekitar jam berapa itu ya, sekitar jam 5:30 mungkin ya, 5:30 dia feedback WA gue, saya lagi bawa mobil gitu. Akhirnya gue WA dong, gue juga ngerespon, dia lagi bawa mobil, oh mungkin belum sampai atau di rumahnya atau gimana ya. Gue langsung plong di situ dan gue bilang, baik pak, maaf ganggu waktunya, gue cuma butuh tanggung jawabnya bapak, butuh pertanggungjawabannya bapak. Dengan tanggung jawabnya bapak semoga aja rezekinya bisa 2 kali lipat dari yang bapak kasih di tanggung jawab ini gitu. Gue dengan kata-kata itu dia jawab, makasih mas ya. Akhirnya nggak selang lama dia feedback, mas Andi, udah saya kirim ya di rekening BC-nya Mas Andi, mungkin bisa dicek di ATM atau banking gitu, dia ngomong. Ya udah, gue udah percaya di situ, dan dia juga minta maaf dilihat WA, dan gue juga minta maaf, juga sama-sama memaafkan lah pokoknya gitu. Intinya kita jangan jadi orang yang so bener gitu. Maksudnya jangan so bener itu ya lu salah, gue bener gitu ya, lu wajar dong minta maaf. Gak boleh gitu, kita harus sama-sama kok. Namanya manusia itu kita harus belajar sama-sama gitu. Namanya orang itu nggak ada yang tahu, namanya lagi apes ya apes gitu. Akhirnya di situ udah clear, gue udah tenang, bapaknya itu bisa dipegang omongannya. Dan ya intinya dari video ini sih harus timbul rasa kepercayaan, jangan dibawa emosi. Kenapa nggak dibawa emosi, dibawa dengan kekeluargaan, dengan bicara yang enak, tidak mempersulit, jangan mempersulit, kita sama-sama enak gitu dengan secara keluargaan. Karena sebelum kejadiannya itu banyak banget yang berhenti itu ya kan, kayak pengendara lain, kayak mobil yang lain gitu, ojek-ojek yang lagi mau ngambil orderan atau lagi antar barang atau gimana, dia hampir mau berhenti ya kan. Ada apa mas gitu. Gue paling males di masalah gue itu banyak orang gitu. Mungkin masalahnya besar, gue perlu bantuan lah ya kan. Masalahnya besar, gue perlu bantuan. Tapi kalau masalahnya cuman diselesaikan, kenapa butuh bantuan orang gitu kan. Jangan memperkeruh. Gue tuh nggak mau
banyak orang yang nimbrung di keadaan itu yang bikin memprovokasi gitu. Gue nggak mau, mau bikin orang itu jadi emosi atau gimana. Gue nggak mau. Banyak banget tadi tukang ojek, gimana mas, ada apa mas, ada apa. Nah, udah pak, nggak ada apa-apa kok, karena gue paham gitu. Gue paham di kondisinya bapak itu kayak gimana gitu, karena gue pernah ngalamin kayak gitu. Gue nabrak mobil, gue nabrak orang, itu pernah gue alamin. Dan kalau kita bersikapnya tanggung jawab, itu pasti enak ke bawanya enak. Belajar dari situ sih, gue belajar dari situ. Jadi gue nyikapinnya ya dewasa lah ya. Jangan aji mumpung ketika lu ditabrak mobil atau gimana lu meres gitu. Jangan meres. Jangan meres pengendara mobil yang kayak banyak duit atau belum tentu bos. Kalau lu mau dipertanggungjawabin ya senalar lah, sesuai lah. Jangan lu ngambil keuntungan. Lu lihat dari apa yang perlu diganti. Jangan ngambil untung gitu. Itu mungkin gak berkah ya, gak berkah. Tapi kalau yang model kayak gua gini ya insya Allah berkah, karena kita nyikapinya enak. Mungkin itu aja sih video gua sih. Iya, gua lupa, gua bakalan nunjukin gimana keadaan motor gua. Kayak gini kejadiannya. Ini gue juga bakal nunjukin mobilnya, kejadian pas gue negosiasi atau apa ya, diskusi sama bapaknya. Ya ini foto-fotonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini di channel Harian Andi, karena channel ini masih baru banget, baru gue bikin. Jadi dukunglah channel ini ya teman-teman, untuk berkembang, menghibur kalian, update selalu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.